Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'allum wa ta'lim al-ifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang nafkah kepada kerabat dan juga nafkah suami kepada istri. Pada pembahasan sebelumnya, nafkah suami kepada istri itu berapa? Kalau suaminya itu kaya, maka nafkah kepada istri setiap hari itu 2 mud. 2 mud itu kira-kira 1,5 kilo kepada istri. Kalau suaminya tingkat ekonominya menengah, maka 1,5 mud, ya kira-kira 1 kiloan setiap hari. Kalau suaminya itu miskin, maka 1 mud kira-kira 7 on. Nah, yang dinamakan kaya itu kemarin adalah suami memiliki harta yang bisa digunakan untuk makan sesuai dengan umur kebanyakan manusia. Rata-rata umurnya 60-an. Kalau suami punya harta bisa digunakan makan sampai usia 60, maka dia disebut orang kaya. Tapi itu memang memiliki harta tanpa ada pekerjaan. Tapi kalau punya pekerjaan tapi tidak memiliki harta sebanyak itu, maka itu masih belum bisa disebut kaya. Nah, kemarin baru dijelaskan bahwasanya suami itu wajib untuk memberi nafkah kepada istri. Anggap saja rata-rata suami sekarang itu termasuk tingkat miskin. Berarti kan cuma 1 mud. Berarti kira-kira 7 on beras. Apakah cuma itu saja yang diberikan suami kepada istri? Nah, ini istri wajib tahu agar tahu hak-haknya, hak yang harus diterima dari suami. Apa saja yang wajib bagi istri untuk menerima nafkah dari suami? Akan saya bacakan. Ma yajibu liman wajabat lahun nafaqah. Yajibu liman wajabat lahun nafaqah al-udmu wal kiswatu was sukna wa tawabi'uha. Suami wajib memberi nafkah kepada istri selain yang telah disebutkan 1 mud beras itu, yaitu ditambah pertama al-udmu. Udmu itu lauk pauk. Lauk pauk itu ya macam-macam. Kalau kita simpulkan, apa saja yang wajib diberikan suami kepada istri ada 10 macam. Nah, ini yang wajib diterima oleh istri dari suami. Ada 10 macam. Nafkah apa saja yang wajib diterima oleh suami, oleh istri dari suami. Pertama, al-muddu au ghairuhu. Seperti yang dijelaskan tadi itu, mud itu 1 mud beras, berarti kira-kira 7 on. Itu wajib, itu setiap hari wajib diberikan oleh suami kepada istri. Wajib itu. Yang kedua, wal udmu, lauk pauk. Lauk pauk itu ya macam-macam, ya yang sekiranya itu bisa membantu nasi itu bisa dimakan, ya pasangannya nasi. Kira-kira apa lauk pauk itu? Ya untuk mengolah nasi itu, ya termasuk buat apa, goreng, minyak, kemudian apa, gas, terus kemudian ikan dan lain sebagainya. Itu termasuk lauk pauk. Itu juga wajib bagi suami untuk memberikan kepada istri. Itu termasuk nafkah yang wajib. Yang ketiga, al-lahmu, daging.
Daging ini ya sesuai dengan kemampuan suaminya. Masa setiap hari diberikan daging kan ya nanti suaminya bangkrut. Ya sesuai dengan kemampuan suaminya atau sesuai dengan adatnya. Kalau adatnya itu memang mungkin seminggu sekali beli daging, ya dibelikan daging itu istrinya. Atau setahun sekali, ya dibelikan setahun sekali. Yang penting ada dagingnya sesuai dengan kebiasaan setempat itu daging itu. Kemudian yang keempat, wal kiswatu, dan pakaian. Jadi suami itu wajib membelikan pakaian kepada istrinya. Nah, kapan wajib membelikan? Apakah setiap hari satu kali? Nyaman setiap hari satu kali. Jadi butik ini rumahnya. Enggak, sesuai dengan kebiasaan di daerahnya. Rata-rata di daerahnya itu orang memberikan baju itu berapa tahun sekali? Ya kemungkinan 1 tahun minimal 1 kali ya, pada saat hari raya. Tapi ya ini melas itu, kasihan istrinya masa dibelikan baju setahun sekali. Ya ditambahi juga tidak apa-apa, karena kalau kita ngikuti yang wajib-wajib nanti kasihan sama istri. Ya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Biasanya rata-rata perempuan dibelikan baju itu berapa tahun sekali atau beberapa bulan sekali, misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya sesuai menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kalau di negara-negara yang ada 2 musim, ada musim panas, ada musim dingin, itu biasanya setahun bisa 2 kali. Ada baju musim panas, ada baju musim dingin. Kalau di Indonesia kan tidak ada. Jadi itu menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Itu yang keempat. Jadi harus tahu. Yang kelima, wa ma tajlisu alaihi, tempat duduk. Masa istri ditempatkan di satu rumah tidak ada tempat duduknya? Ini kewajiban suami untuk membelikan. Kewajiban suami untuk memfasilitasi. Dan itu tempat duduk juga menyesuaikan dengan keadaan ekonominya. Masa suaminya kerja kuli bangunan dengan tempat duduk yang bagus, ya kan kasihan. Sesuai dengan kemampuan suaminya. Kalau misalkan kemampuan suaminya cuma bisa membelikan tikar, ya belikan tikar daripada duduk di lantai seperti ini. Nanti pantatnya itu jadi gosong gitu. Kan kasihan itu. Sesuai dengan kemampuan suaminya. Tempat duduk itu wajib. Jadi tidak kosongan, tidak polosan. Rumahnya itu ada tempat duduknya. Bisa tempat duduk itu yang di bawah, bisa tempat duduk yang di atas. Apalagi sekarang kan macam-macam tempat duduk itu. Kalau saya lebih suka tempat duduk itu di bawah. Kayak orang-orang Arab itu, kursi-kursi Arab itu kan di bawah itu. Saya lebih suka seperti itu. Itu kan selera itu. Itu yang kelima. Yang keenam, wa ma tanamu alaihi wa tataghatta bihi, tempat tidur dan selimut. Itu kewajiban suami untuk memberikan kepada istri. Tempat tidurnya tidak ada selimutnya, kan kasihan kalau pas malam kedinginan istrinya. Nah, tempat tidur yang layak, bukan tempat tidur yang baru dinaiki langsung jebol. Tempat tidur yang layak dan sesuai dengan kemampuan suaminya. Kalau misalnya suaminya itu mampu untuk membelikan tempat tidur, kasur yang namanya spring bed itu, ya tidak apa-apa. Yang penting jangan bed itu. Kalau bed itu kadang bisa pring bed. Itu namanya pring kasih bed. Nah ini tempat tidur ini juga kewajiban suami beserta selimutnya. Ini kewajiban suami. Jadi tidak boleh suami kamu beli sendiri itu kasur, beli selimut sendiri. Ini kewajiban suami untuk membelikan. Yang berikutnya yang nomor 7, wa alatul akli wasyurbi wattobhi, peralatan makan, minum dan memasak. Ini juga kewajiban suami. Peralatan makan seperti apa? Piring, sendok, garpu, apalagi peralatan makan beda, gelas, apalagi mangkok, itu buat makan. Pokoknya buat makan itu kewajiban suami untuk membelikan.
Kemudian juga minum, peralatan minum, gelas, apalagi ya, ceret, teko, apalagi, ember. Masa istrinya suruh minum ini? Itu bukan peralatan minum itu. Itu mungkin istrinya itu terlalu rakus itu. Sediakan es teh, taruh situ. Suruh minum gini. Ya, peralatan makan dan minum lengkap. Itu kewajiban suami. Dan juga peralatan masak. Contohnya apa? Panci, sotel, wajan. Harus ada kompor. Tidak ada kompornya ada bisa. Kompor, gas, terus apa lagi? Masak. Apa? Subluk, panci, apa lagi? Perempuan ini wajib tahu, karena ini nanti yang akan diterima dari suami. Kalau suami tidak ngasih, ini perempuan boleh untuk minta dan tidak dosa. Apa lagi? Peralatan masak, cobek, cek-kocek. Kalau udah diberikan itu kocek suaminya. Itu kewajiban suami untuk belikan semua itu. Peralatan masak, peralatan makan, peralatan minum. Tapi tidak usah gaya-gaya istrinya. Orang Indonesia kayak orang Cina. Belikan itu supit. Orang besukim tadi belikan supit. Suruh makan tidak bisa caranya. Gimana nih caranya? Tidak usah gaya-gaya. Ya, pokoknya peralatan makan, peralatan minum, peralatan masak-memasak itu semuanya tugas suami untuk memberikan kepada istri. Kemudian yang nomor 8, wa alatut tandif, alat-alat kebersihan, sabun, sikat, odol, apa lagi? Sabun cuci. Pokoknya alat-alat kebersihan. Apa lagi? Pewangi. Pokoknya yang buat bersih-bersih. Itu juga kewajiban suami untuk memberikan kepada istri. Kalau misalnya rumahnya berantakan atau istrinya itu tidak punya sabun, ya wajib minta kepada suami. Itu haknya istri dari suami. Kalau misalnya suaminya bilang, oh, itu sabun pakai bata kan cukup. Tidak bisa. Istri boleh nuntut itu. Kan sama aja, sama-sama kotak. Tidak bisa. Atau misalnya pakai apa? Tawas ya. Tawas atau apa itu. Pakai sabun itu. Nanti kulitnya istri nanti bisa terkelupas semua itu kalau pakai itu. Jadi itu kewajiban suami membelikan alat-alat kebersihan termasuk sabun, sikat, odol, sampo. Apa? Apa itu? Oh, itu deterjen itu namanya. Deterjen itu ya. Itu semuanya wajib. Kemudian yang nomor 9, wal maskanu, tempat tinggal. Suami wajib memberikan kepada istri tempat tinggal. Tempat tinggal ini bisa jadi dibelikan atau bisa ngontrak. Yang penting pokoknya dia bisa tinggal di satu tempat atau dia ikut sama suaminya, ya semuanya bebas. Yang penting ada fasilitas tempat tinggal yang layak. Kalau misalnya suaminya itu terbiasa tinggal di atas pohon seperti Tarsan, ya jangan disamakan dengan istrinya. Ayo kita buat rumah di atas pohon gitu. Ya, tinggal ditebang aja pohonnya itu. Jadi itu harus tempat tinggal yang layak. Kemudian disediakan yang nomor 10, pembantu. Tapi ini bagi sebagian orang saja. Misalnya memang istri ini terlahir dari keluarga yang memang sudah biasa dilayani oleh pembantu. Maka nanti suami ini juga wajib untuk memberikan pembantu kepada istrinya. Ini rata-rata
ini putranya kiai, putrinya kiai, rata-rata dilayani oleh seseorang itu, maka suami juga wajib untuk menyediakan. Tapi kalau istrinya misalnya ridho karena istrinya solihah, tidak mau, ya tidak apa-apa. Atau bisa jadi istrinya sedang sakit atau sedang tidak bisa beraktivitas, maka suami juga wajib untuk menyediakan pembantu untuk istrinya. Nah, ini 10 hal yang bisa diberikan suami kepada istri, dan ini termasuk kewajiban. Wajib itu apa? Kalau tidak dilakukan maka suami berdosa. Makanya nanti kalau misalnya punya suami tidak ngasih salah satu dari ini, minta. Tapi kalau istrinya sudah Masya Allah, ya memang tipe-tipe wanita solihah, tidak minta dan menerima apa adanya, ya tidak apa-apa. Yang penting hatinya ridho, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ridho dan minta, tidak dosa, karena ini memang kewajiban yang bisa diterima oleh istri dari suami. Bagaimana kalau misalnya istrinya sedang sakit? Apakah suami wajib untuk membelikan obat dan mengantarkan untuk periksa ke dokter? Secara hukum fikih, kita bahas fikih ya, tidak wajib. Jadi kalau misalnya istrinya sakit, kemudian suaminya bilang, sudah bilang apa sama orang tua kamu, pulang aja, minta ongkos ke orang tua kamu, tidak dosa sebenarnya. Ini bukan kewajiban suami. Urusan ongkos berobat ini bukan kewajiban suami. Cuma kalau kita hanya mengikuti yang wajib-wajib saja, ya jangan. Kita juga harus punya akhlak yang baik. Kita bayangkan bahwasanya istri itu sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak wajib, kan ya? Nyapu tugasnya siapa? Suami. Nyuci tugasnya siapa? Suami. Masak tugasnya siapa? Suami. Ngepel tugasnya siapa? Suami. Rakorah tugasnya siapa? Suami. Semuanya suami sebenarnya. Masa gara-gara ini, oh saya pernah belajar kalau ini tidak wajib, sudah kamu pulang aja minta ke orang tua kamu, ya itu namanya suami butuh dirujak itu. Tidak boleh seperti itu. Ya walaupun secara hukum fikih tetap bisa dibenarkan, tapi ya masa tidak punya perasaan, sudah dibantu yang bukan kewajibannya, masih tetap tidak melakukan hal-hal yang walaupun bukan menjadi kewajibannya. Termasuk menyusui ini tugasnya suami. Iya, termasuk menyusui ini tugasnya suami, tapi bukan suami yang menyusui. Misalnya seandainya istri menolak untuk menyusui anaknya misalnya, maka istri tidak dosa, dan suami wajib untuk mencarikan orang yang membuka jasa menyusui anak, atau misalkan dibelikan susu formula. Ini kewajiban suami. Seandainya pun istri minta bayaran dari suami, ayo bayar sehari 100.000 misalnya, itu sah-sah saja secara fikih. Ini pengorbanan wanita itu sangat besar sekali. Makanya tidak heran al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi tidak usah tanya ada di sebelah kanan apa di sebelah kiri, karena tidak kira ada. Kalau ada coba dicek sendiri, tidak kira ada. Nah, ini jadi sebenarnya ini tugas suami. Semuanya banyak yang tugas suami. Betapa mulianya seorang ibu. Jadi kalian ini sebenarnya tidak berhak untuk disusui ibu kalian. Mau balas apa jasa orang tua itu, yang sebenarnya tidak wajib. Itu saking kasih sayangnya besar kepada anak sampai seperti itu. Bagaimana dengan urusan air? Kan ada rumah, ada air. Air itu apakah tugas suami atau tugas istri yang menyediakan? Air itu macam-macam. Kalau air digunakan untuk mandi wajib yang disebabkan karena ulah suami, misalkan karena junub, karena berhubungan badan dengan suami, maka suami wajib menyediakan air. Atau karena istri haid kemudian wajib mandi, ya, maka itu nanti suami tidak wajib untuk menyediakan airnya. Atau mandi biasa, ini suami juga tidak wajib. Tapi lagi-lagi bukan urusan wajib dan tidak wajib,
kita juga punya perasaan. Masa istrinya dia tidak disuruh mandi selama 1 minggu misalnya, atau selama 1 bulan, sudah istrinya itu tiap hari tidak bagus penampilannya, sudah tidak mandi, bau dapur, bau minyak kayu putih, nanti kan suaminya jadi bosen itu nanti. Jadi itu kewajiban istri untuk menyediakan hal-hal yang wajib baginya dan diberikan kepada istri. Ada 10 hal. Apalagi yang wajib diberikan suami kepada istri? Wal kiswatu, dan pakaian. Tadi sudah disebutkan. Pakaian itu ya meliputi pakaian sesuai dengan kemampuan daripada suaminya. Walaupun istrinya ini istri orang kaya dan suaminya suami ekonominya menengah ke bawah, maka menyesuaikan. Misalkan belikan pakaian yang 30 ribuan itu, kan yang penting bisa dipakai walaupun nerawang, karena memang kemampuannya itu, ya tidak apa-apa walaupun istrinya orang kaya. Termasuk lauk pauk tadi itu meliputi minyak dan jenisnya, itu termasuk lauk pauk itu. Kemudian yang berikutnya termasuk pakaian ini. Pakaian ini juga menyesuaikan dengan kebiasaan istrinya. Misalnya kalau istri terbiasa ada pakaian untuk sehari-hari, ada pakaian untuk tidur, maka suami juga wajib untuk menyediakan. Cuma rata-rata kalau wanita sekarang pakaian buat kerja ya itu, pakaian buat masak itu juga, buat tidur ya itu juga, sama semuanya. Kalau misalnya ada istri yang tipenya itu macam-macam, pakaian buat tidur ada, pakaian buat ke dapur ada, pakaian buat belanja ada, pakaian buat di rumah ada, maka suami juga wajib untuk menyediakan jika suaminya mampu. Kalau tidak mampu ya tidak. Termasuk juga kewajiban suami adalah menyediakan kopi. Jika istrinya suka ngopi, tapi jangan cuma kopinya saja, lengkap dengan hal-hal lain. Masa suruh minum kopi itu kopi bubukan itu minum, nggak usah kasih air, nggak usah dikasih gula. Ya wajib untuk menyediakan kopi seandainya istrinya ngopi. Kemudian kewajiban suami yang lain adalah menyediakan lampu di awal malam. Di awal malam, misalnya dari maghrib itu. Misalnya nanti jam 9 suami mematikan lampunya semuanya serumah itu, boleh-boleh saja, tidak dosa. Karena kewajiban suami hanya menyediakan lampu di awal malam saja, awal-awal malam itu. Dari maghrib mungkin sampai jam 9-an itu. Seandainya dimatikan pengiritan biar listriknya tidak bayar banyak, ya boleh-boleh saja dan itu sah. Paham? Nah, kemudian yang berikutnya termasuk tempat tinggal. Tempat tinggal ini adalah tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak itu yang bagaimana? Yang sekiranya seandainya istri berada di situ dia aman, bisa aman dari dirinya sendiri dan dari hartanya itu bisa aman. Artinya tidak ada maling, atau dia itu aman untuk kehormatannya. Jadi kalau rumah masih bisa dimasuki siapapun, maka itu namanya tidak layak. Atau rumahnya banyak yang mengganggu, rumah horor misalnya, itu juga tidak layak. Maka suami wajib untuk menggantikan dengan rumah yang lain. Jadi rumah ini harus rumah yang layak, minimal dia aman dan hartanya juga aman. Ketika itu sudah terpenuhi, maka suami sudah memenuhi kewajibannya. Nah, kemudian tadi itu ada 10 ya. Apakah itu menjadi hak milik suami atau hak milik istri atau bagaimana? Disebutkan di sini wal maskanu wal khadimu imtaun. Rumah dan pembantu itu hanya sekedar fasilitas hak pakai saja. Rumah itu hak pakai. Jadi misalnya nanti sudah bercerai suami dan istri ini, dan rumahnya ini diambil sama suaminya, hak suami.
Karena memang rumah ini hanya fasilitas saja. Suami hanya wajib memberikan fasilitas rumah saja, hak pakai. Hak pakai itu bukan hak milik. Jadi tidak boleh kalau misalnya istri menuntut, saya pengen rumahnya. Kalau sudah cerai tidak boleh. Ini hak miliknya suami. Begitu juga pembantu. Misalnya disediakan pembantu, sudah cerai, sudah pembantunya dibawa saya, nanti kamu yang bayar, tidak boleh. Itu hanya hak pakai saja, pembantu dan rumah. Selebihnya ada 8 hal tadi itu. Apa selain itu? Beras, lauk pauk, daging, pakaian, tempat duduk, tempat tidur, selimut, peralatan makan, minum, masak, alat-alat kebersihan. Sudah itu semuanya hak miliknya istri. Jadi misalnya nanti kalau sudah cerai, misalnya boyongan, sudah bawa semuanya itu, kasurnya, kursinya, majikomnya, panci, wajan, sotel, sendok, garpu, piring, kompor, itu hak miliknya istri. Boyongan itu. Nanti kalau pas cerai itu boleh saja, cuma ada kira ada. Sudah cerai masa ya seperti itu kan, todus itu, malu itu. Bawa sembarang semuanya dibawa itu. Tapi seandainya pun dibawa tidak dosa, karena memang itu hak miliknya istri. Ini kok kayaknya eman ini dibelikan kursi yang harganya 10 juta. Kalau tidak dibawa ini kan eman-eman ini, percuma ini, bisa dijual lagi. Boleh-boleh saja, karena itu memang hak milik. Yang tidak hak milik cuma 2, rumah dan fasilitas pembantu. Ini bukan hak milik, hanya hak pakai saja. Kemudian yang berikutnya, bagi suami berhak untuk melarang istri untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Ini secara fikih ya, kita ngomong hukum secara fikih. Suami itu boleh dan berhak melarang istri untuk mengunjungi kedua orang tuanya, atau melarang kedua orang tuanya masuk ke rumahnya. Orang tuanya kandung dari istri ini, boleh suami untuk melarang. Ya cuma kalau kita pikir-pikir, masa iya seperti itu? Tapi bisa jadi kasus seperti ini bisa mungkin dilakukan dan diterapkan. Misalnya orang tua daripada istrinya ini memang suka menghasut. Kalau sudah datang ke rumahnya, hasut istrinya itu. Kamu itu punya suami kok kayak gitu? Nggak becus, kerja juga jarang-jarang, nafkah juga cuma ini dan itu, fasilitas cuma ini kan namanya menghasut. Seandainya pun suami melarang, tidak usah masuk ke rumah ini, jangan menginjakkan kaki di tempat ini, walaupun cuma sejengkal, itu boleh-boleh saja suami itu. Atau misalnya seorang tuanya lagi sakit, tidak usah ke sana, boleh-boleh saja. Tapi kita jangan cuma ngurusi urusan yang boleh dan tidak boleh, tapi kita juga harus menjaga perasaan seseorang. Kalau coba ngikuti yang boleh dan tidak boleh, ya hanya orang itu kaku. Seperti istri itu, kewajibannya kan cuma sedikit. Apa kewajibannya? Maca itu, dandan, berhias untuk suaminya, apalagi pasrah untuk diapa-apakan oleh suaminya, apalagi tidak ada. Kalau seandainya hanya mengikuti hukum-hukum fikih, ya sudah, istrinya tinggal main HP, main TikTok, main Instagram, main Telegram, main WA, main Facebook, ya sudah selesai, tidak dosa. Tidak usah nyapu, tidak usah mandikan anak, itu tugas suami semua. Ada anak pengen mandi, itu kalau nanti punya suami dipanggil, itu mandikan, harus mau, karena memang tugasnya istri. Saya kadang berpikir juga, oh ternyata berat ya tugas suami itu, dan istri dengan rela untuk melakukan itu semuanya. Kadang-kadang tipe laki-laki itu, karena kalian tidak laki-laki ya, kadang-kadang kita juga
Masa saya nyapu, saya kan laki-laki. Tapi kadang itu saya lakukan. Mandikan anak, itu tugas suami semuanya itu. Anaknya itu pengen tugas suami semuanya itu, bukan tugas istri. Makanya istri ini luar biasa. Kalau seandainya istri ini benar-benar taat kepada suaminya, maka nanti dia bisa menjadi bidadari di surga. Luar biasa itu istri itu. Nah, jadi meliputi 10 hal tadi itu. Makanya ini bersambung dengan pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya istri wajib menerima nafkah dari suami setiap hari itu adalah 1 mud kalau suaminya miskin. Bukan cuma itu, masa cuma dikasih beras, tapi dikasih 10 hal tadi itu yang mendukung beras itu, karena tidak mungkin cuma beras saja. Itu kewajiban-kewajiban yang harus diterima istri dari suami. Itu namanya nafkah. Kemudian ini ada sedikit pembahasan yang lain. Nafkah yang wajib diberikan, nafkah yang wajib diberikan disebabkan karena kepemilikan. Kepemilikan karena memang dia punya budak atau dia punya hewan, memelihara hewan. Ini juga hewan wajib dinafkahi. Bagaimana cara menafkahi hewan? Tidak usah dibelikan baju, dibelikan peralatan dapur, tidak usah. Beda caranya. Yang penting dinafkahi, dicukupi kebutuhan makannya. Sekiranya hewan ini tidak kelaparan, tidak mati kelaparan. Tapi hewan yang bagaimana? Hewan yang muhtaram, hewan yang dimuliakan. Kalau hewan tidak dimuliakan, semisal contohnya gagak, burung gagak itu, kalajengking, apalagi tikus, anjing galak, ini termasuk hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Babi, maka itu seandainya pun tidak diberi makan, itu tidak dosa, karena termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Tapi juga tidak boleh memberikan dan memelihara hewan-hewan tersebut kalau hewannya tidak dimuliakan. Memelihara tikus tidak boleh, itu dosa, karena termasuk hewan yang ghairul muhtaram, tidak dimuliakan. Membiarkannya kelaparan juga dosa, karena berdosanya karena menyiksa. Lalu apa pilihannya? Ya lepaskan. Jadi melihara kucing itu wajib diberi makan setiap hari. Memelihara burung wajib diberi makan setiap hari, jangan dibiarkan begitu saja. Begitu juga punya budak, tapi berhubung sekarang sudah tidak ada budak, ya tidak kita bahas. Dan kewajiban orang yang memiliki hewan piaraan itu juga tidak boleh mempekerjakan secara paksa melebihi kemampuannya. Misalnya apa yang sering dipekerjakan itu? Kuda. Tiap hari suruh jalan, misalnya ngangkut orang dari Sumber Malang misalnya sampai ke pasar. Ini kan namanya menyiksa kuda namanya. Tidak boleh mempekerjakan melebihi batas kemampuannya. Hewan juga perlu untuk diperlakukan secara istimewa dari manusia. Juga tidak boleh untuk diajak jalan terus. Misalnya kayak sapi buat bajaknya dari pagi sampai malam, kan kasihan sapinya. Ya, sapi tidak bisa ngomong. Kalau seandainya ngomong, itu kan ngomongnya kurang ajar ini tuan saya kan itu. Biasanya kan cuma bersuara seperti itu. Seandainya bisa ngomong kan, nah, bisa dilaporkan ke polisi. Makanya kadang ada sapi-sapi yang kadang-kadang ngamuk itu, diseruduk itu orangnya itu. Ya mungkin sudah kesel sama orangnya itu. Jadi wajib berkasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada hewan. Dan bahkan ada satu cerita di dalam kitab Al-Usfuriyah disebutkan pernah ada burung yang jatuh dan kedinginan. Setelah itu diambil oleh seorang laki-laki dan dibawa ke rumah dan dirawat dengan betul sampai burung ini menjadi hidup kembali. Awalnya burung ini seakan-akan sudah mau mati. Kemudian laki-laki yang merawat burung ini meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia,
ada salah seorang yang soleh mimpi bertemu dengan laki-laki ini. Di dalam mimpi itu laki-laki ini ditanya, kamu sekarang bagaimana keadaannya? Aku ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat bagus. Aku sekarang sedang menikmati surga. Sebab amalan apa yang kamu terima dari Allah itu kok bisa diistimewakan seperti itu oleh Allah? Sebab aku berkasih sayang kepada hewan. Kata Allah, sebagaimana engkau mengasihani hewan, maka aku pun akan mengasihani kamu. Itu padahal hewan, apalagi orang. Dan ada cerita yang sangat viral sekali pada waktu itu ya. Ada seorang pelacur. Ini terjadi pada masanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Dan nanti akan turun ke bumi pada saat Dajjal turun, akan melawan Dajjal. Dajjal sekarang sudah menyebar pasukannya itu, banyak pasukan Dajjal sekarang sudah. Nabi Isa, ada seorang pelacur tahu ya, pelacur ya, PSK kalau bahasa sekarang itu. Ya sudah, dia memang tugasnya untuk menawarkan dirinya dengan dibayar sekian rupiah kalau di Indonesia. Suatu ketika di daerahnya sendiri terjadi paceklik itu krisis. Sudah banyak yang kelaparan, cari makan susah, cari minum susah, cari ekonomi susah. Sampai akhirnya perempuan pelacur ini menawarkan diri dari rumah ke rumah, itu tidak ada yang mau. Saking tidak ada uang untuk beli, sudah ditawarkan itu tidak ada yang mau, walaupun dibayar dengan yang sangat murah. Akhirnya perempuan ini sudah jalan jauh sampai kelelahan, sampai kehausan. Sampai perempuan ini melihat di depan sana ada sumur. Dia pengen minum, takut nanti mati kehausan. Sudah sampai mendekati sumur, ternyata sumurnya ini sudah sangat dalam airnya. Akhirnya perempuan ini punya inisiatif untuk melepas ikat pinggangnya, kemudian sepatunya dilepas untuk dijadikan ini tempat untuk ngambil air itu. Sudah diikat sepatu sama ikat pinggangnya, kemudian dijulurkan ke bawah. Setelah airnya ini sudah masuk ke sepatunya dan diangkat seperti ini, ternyata kakinya merasa ada yang menjilat-jilat kakinya itu. Setelah dilihat ke belakang, ternyata yang menjilat-jilat ini adalah anjing. Berhubung pelacur ini punya rasa kasihan kepada anjing, ini kayaknya anjing ini kehausan. Tapi saya juga kehausan, kalau udah minum nanti mati. Tapi perempuan ini lebih mendahulukan anjing ini, walaupun anjing termasuk hewan yang tidak dimuliakan ya. Diberilah minum anjing ini dengan seisi sepatunya itu, air seisi sepatunya itu. Setelah diberikan minum, akhirnya perempuan ini tergeletak dan meninggal. Datanglah dua malaikat yang saling berebut. Ini bagian saya karena dia pelacur. Oh bukan, ini bagian saya karena dia punya kasihan sama hewan. Sampai akhirnya diputuskanlah bahwa perempuan ini dimasukkan ke dalam surga sebab menolong hewan yang namanya anjing. Padahal yang ditolong adalah hewan dan hewannya adalah anjing. Bayangkan yang ditolong itu adalah manusia. Betapa tingginya derajat seseorang itu. Nolong anjing saja bisa menyebabkan seorang pelacur bisa masuk surga, apalagi bukan pelacur, apalagi yang ditolong bukan hewan tapi manusia, tapi sesama kita, akan lebih tinggi lagi derajatnya di hadapan Allah. Nah, itu terkait hal-hal yang wajib diberikan suami kepada istri yang meliputi nafkah wajib. Selain itu tidak wajib. Misalnya kosmetik itu tidak wajib bagi suami untuk membelikan. Misalnya istri minta pengen dibelikan kosmetik yang satu paket itu 1 juta, tidak wajib. Jadi tidak usah minta, tidak wajib. Misalnya suaminya bilang itu pakai tepung kanji kan sama aja putih. Nah, atau beli bedak yang sasetan 1000 itu kan tidak apa-apa itu. Jadi setiap hari segini aja, gini. Kan sama-sama nanti putih juga itu. Boleh-boleh saja. Ini urusan istri. Makanya kalau istri pakai make up, pakai kosmetik, tidak usah yang mahal-mahal. Karena bukan kewajiban suami.
Kalau pengen yang mahal-mahal sampai satu paket 500.000, beli sendiri. Ya syukur-syukur dibelikan oleh suami. Itu berarti suaminya yang pengertian gitu. Seandainya tidak mau, tidak dosa. Itu kewajibannya istri sendiri. Pakai make up itunya yang di dapur yang hitam-hitam itu kan sama aja itu. Paham? Ada yang mau tanya? Ya. Ya. Suami yang ikut istri, tinggal di rumah istrinya. Yang penting istrinya ridho, tidak apa-apa. Kalau misalnya istrinya, Mas, tidak enak kalau tinggal di sini bareng sama ipar, bareng sama ini keluarga, tidak enak. Mau apa-apa itu tidak leluasa. Bagaimana kalau kita ngontrak misalnya? Suami wajib menuruti. Tapi kalau istrinya ridho, masya Allah istrinya ini tipe wanita solehah, tidak apa-apa. Walaupun tinggal bersama keluarganya suami juga tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Yang penting ridho. Tapi kalau tidak ridho, suami wajib untuk mencarikan tempat tinggal. Ingat ya, tempat tinggal, fasilitas saja, tidak harus dibelikan. Kalau dibelikan berapa rumah? Ukuran kecil saja sekarang sekitar 100 juta lebih, kan ya? Ya kasihan suaminya. Cuma memang agak berat kalau tinggal satu keluarga dengan yang lain, dengan ipar-ipar itu. Karena nanti misalnya rakora ya, nyuci piring, nyuci apa, kan pasti ini harus diangkat, kan ya? Kalau misalkan dilihat sama ipar-iparnya, ya tetap dosa. Nggak jilbaban, ya tetap dosa. Memang susah memang. Ya memang paling enak itu ya di rumah sendiri karena bebas. Mau buka-bukaan juga bebas. Nggak pakai baju itu juga bebas. Nggak dosa. Tapi kalau sudah kumpul satu keluarga, masih ada batasan-batasan. Aurat harus benar-benar dijaga. Susah orang cuci-cuci piring, nggak ngangkat-ngangkat seperti ini, susah ya. Ibu-ibu itu, mak-mak itu kan, susah. Pas sepupunya, pas iparnya, pas siapanya lagi, itu tetap nggak boleh ngelihat itu. Jadi memang harus benar-benar menjaga. Jadi ya pakai jilbab terus, ini dan itu. Jadi sekarang kadang sembarangan nyusui anak di depan iparnya, sembarangan dibuka. Kadang-kadang nyusui di ini, lagi ngantri di bank, tinggal buka aja. Sembarangan itu. Iya, kalau yang nyusui itu orangnya perot-perot tuh tidak apa-apa itu. Kalau yang nyusui itu glowing itu kan kasihan sama yang kanan kirinya itu. Sembarangan itu. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Di rumah pun tidak boleh kalau bukan sama suaminya. Kalau suaminya ya bebas. Kalau suaminya yang nyusul gimana? Bukan jadi mahram. Kemarin sudah dijelaskan. Karena syarat menyusui yang bisa jadi mahram itu minimal bayinya usianya kurang dari 2 tahun. Suaminya usianya berapa? 30 tahun. Kalau misalnya suaminya juga pengen nyusu kepada istrinya, bukan jadi anak istrinya, tidak jadi mahram. Tidak usah ragu-ragu. Tidak apa-apa itu dikira jadi mahram. Kan kasihan, istri sekaligus ibu, kan kasihan juga nanti. Jadi tidak mahram. Saya kira cukup sampai di sini, atau ada pertanyaan lain? Ya, Mbak Hilya mau tanya? Oh, enggak, ya. Wallahu a'lam bishawab.